yang disalahkan itu pasti senior. Bukan juniornya, nggak mungkin Tasyanya. Aku pasti yang akan disalahin. Dewi Persik tuh gimana sih? Gini. Nah kayak gitu. Kamu kalau misalkan punya jempol itu jangan goblok banget. Makanya fungsinya sosmed itu untuk belajar. Ya, kok gampang banget sih ngatain orang. Kalau misalkan ngomong, alah public figure juga gampang banget goblokin orang. Kamu dikatain goblok nggak mau, tapi kamu sendiri enak banget tangannya goblok, tangannya bilang apa? Bilang apa sih itu banyak banget itu makaru apa sih kalau tamak itu loh. Intinya kayak gitu. Kan gimana gitu loh. Jadi kalau nggak tahu apa-apa nggak usah komen, say, ya. Jadi fans-fansnya si Tasya Rosmala itu harusnya berterima kasih sama saya. Saya udah bantu penyanyi kamu loh. Ketika nyanyi lagu Cinta Tanpa Batas, padahal saya nggak tahu materinya loh. Jangan ngatain orang kemaruk, nah itu benar. Kemaruk. Jangan kayak begitu, asal ngasih saran. Harusnya kan bilang dong sama orang TV-nya. Bisa nggak saya begini, bisa nggak saya begitu. Say, kalau kita itu dikatakan penyanyi profesional, harus siap menerima tantangan apapun dari TV. Kenapa kamu dibayar mahal sama TV? Karena kita tidak pernah mengatakan tidak. Nah, makanya kamu dibayar mahal. Tapi kalau kamu dikit-dikit komplain sama stasiun televisi, yang ada kamu gak bakalan dipakai. Itu ya, Rizal bacot. Iya, bacot gue. Daripada lu, bacotnya gak ada gunanya. Lu ngatain orang bacot-bacot tapi lu sendiri gak punya etika. Kan goblok itu namanya. Ya kan? Haters memang iya, memang anjing. Jadi kalau misalkan ini saya tuh keganggu banget loh. Kalau misalkan dikit-dikit sampai DM itu saya keganggu banget. Kalau masih komen di komentar itu mah nggak masalah. Tapi kalau udah sampai DM sampai banyak itu mah namanya anjing gitu loh. Jadi nggak boleh kayak begitu gitu loh. Gonggong terus. Kenapa aku bilang anjing? Anjing gimana? Gonggong terus kan? Sabar mami, aku mau kasih tahu gitu loh. Gue sabar gitu, tapi jangan seperti itu gitu loh. Jadi harus lihat nih sikonnya gitu loh. Kok kasar mbak kata-katanya? Aku nggak kasar sama kamu, aku kasar sama orang yang ngatain gue anjing. Jadi kamu nggak boleh baper juga jadi orang, ya kan? Iya Mega gitu. Kita kalau ketemu sama orang dengan bahasa malaikat, kita pasti akan balas dengan bahasa malaikat. Tapi kalau kita ketemu sama orang dengan bahasa setan, kita pun juga bisa loh pakai bahasa setan, ya kan? Jadi kalau misalkan kamu pingin dapat perlakuan yang baik, kamu perlakukan orang itu dengan baik. Itu etika namanya. Ya Keke sayang. Jadi nggak boleh ini apa itu? Mami sabar dong, amarahnya direndahin. Iblis suka kalau mami marah. Saya nggak marah. Saya berbicara tegas. Jadi Adele, kamu masih anak-anak. Mungkin kalau kamu akan jadi saya, kamu tahu. Jadi kalau misalkan orang memberikan wawasan, itu bukan berarti marah. Kalau orang marah itu, wah, itu orang marah. Tapi kalau orang yang, gue kasih tahu lu ya, itu minimal biar otak kamu tuh kebuka pikirannya. Bahwa sopan santun itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kamu diajarin kan sama orang tuamu kan? Soalnya apa? Anak-anak bocil ini pada nggak tahu sopan santun. Saya sampai gila ya. Orang tuanya itu ngapain aja ngedidik apa sama anaknya sampai nggak bisa sopan santun gitu loh sama orang. Sopan santun itu bikin orang itu sukses loh. Ngerti ya? Buat anak-anak yang masih muda nih, terutama. Sopan santun itu bikin orang itu sukses. Sekarang netizen jagonya di sosmed doang, didatangin beneran cupu. Bener mas, ya itu bener sayang. Saya tuh heran gitu loh. Atas berjilbab bawa anjing, kan gimana gitu loh. Maksud saya tuh, mbok yo, kalau kalian tahu bahwa kewajiban kalian tuh pakai kerudung, jangan cuma fisiknya doang yang dikerudungi, mulutnya dikerudungi. Matanya juga dikerudungi.
Gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kamu kepingin dapat sopan santun dari orang lain, jangan arogan sama orang lain. Adabnya kamu juga dipakai. Gitu loh ya. Orang tuamu tuh apa? Ngajarin apa? Ngajarin main TikTok. Ngajarin bahasa Inggris. Ngajarin bahasa apa? Mau kamu sepinter-pinter apapun, kalau kamu nggak punya etika, tetap aja kamu tuh anjing gitu loh. Oh, dalam arti anjing apa ya? Anjing yang rabies. Karena kan anjing ada yang setia sama majikannya. Saya ngajarin anak saya, kamu kalau ketemu anak saya namanya Gabriel, umur 13 tahun. Ngomong sama orang tua itu nunduk loh. Main Instagram takut loh, nggak berani. Anak sekarang bocil-bocil, ya ampun. Diajarin apa sama orang tuanya? Bisa ngomongnya itu loh. Giliran diciduk masih kecil, masih di bawah umur. Kan dari kemarin kan orang-orang yang ngatain saya akun-akun bodong itu pada saya comot-comotin, ternyata masih bocil-bocil. Coba. Gimana? Kamu pikir saya nggak comotin orang-orang yang brengsek di situ? Saya comotin. Tapi masih bocil-bocil gitu, apa iya saya mau penjarain mereka? Orang masih sekolah juga, masih ada orang tuanya. Kan nggak mungkin juga. Bukan saya diem, cuman bedanya saya nggak panggil infotainment atau panggil wartawan untuk ngeliput itu bocil-bocil. Nanti yang ada malah Dewi Persik lagi yang salah, Dewi Persik lagi yang salah gitu loh. Saya cuman kasih tahu ya sama orang yang umurnya kayak saya yang punya anak-anak bocil. Jangan pernah bangga kalau anaknya itu nggak punya sopan santun, Mbak, Mas. Banggalah kamu kalau kamu bisa ngedidik anakmu itu etika. Karena nomor satu anak itu dididik itu dari etika dulu. Mau profesinya dokter, jenderal, mau profesinya apapun itulah profesinya ya, yang menurut kalian itu patut untuk didewakan atau dimuliakan. Kalau nggak punya adab percuma. Karena nomor satu kan bocil itu kan masa depan atau penerus bangsa. Mau jadi apa bocil-bocil zaman sekarang? Dikit-dikit asal main jablak, dikit-dikit asal main anjing, dikit-dikit asal main lu operasi plastik, lu begini, ya mana gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, orang tuanya ini ngajarin apa sama anaknya? Nanti suatu saat anak-anak yang gak tahu sopan santun ini, dia tidak akan pernah tahu rasanya bersyukur sama Allah. Gak akan pernah tahu gitu loh. Gak akan pernah tahu rasanya berterima kasih sama orang yang membantu dia. Kalau gue mah gak masalah, gue mau dibilang Dewi Persik lu sekarang harus berubah, Dewi Persik sudah berbeda, sekarang lebih cantik, sekarang lebih ini, lebih bagus, lebih ini. Gue mah bukan masalah lebih bagus, lebih ini, aku akan apa adanya seperti ini. Aku kalau dari dulu, dari kecil aku sudah tahu sopan santun. Ketika aku berhadapan dengan orang yang kurang ajar, aku juga bisa arogan. Itu gue. Gitu loh. Jadi kalau berhadapan sama orang yang lebih tua, jangan anggap gue temen lo. Lu mesti harus bisa melihat sikon, melihat situasi. Ini buat emak-emak, bapak-bapak, kasih tahu tuh anaknya kayak begitu. Gak semua orang yang kamu hadapi itu teman kamu. Jadi kalau misalkan saya bercanda sama King Nasar, saya bercanda sama Karen Delano, saya bercanda sama Rian Ibram, saya bercanda sama siapa, karena memang kita dekat. Kita soul, ibaratnya kita teman. Lah kalau misalkan kita gak kenal sama orang itu, terus tiba-tiba orang itu sok-sokan sama kita, merasa sok kenal, sok deket, itu kurang ajar, namanya gak sopan gitu loh. Saya prihatin sama keadaan sekarang ini. Apa sayang? Enggak nih loh, nggak pernah diajarin bocil-bocil anjing emang. Kalau ngomong dilihat di situ pada masih anak-anak semua gitu loh. Diajarin apa sama orang tuanya kan? Jadi kalian tuh harus bisa bawa diri kalian itu di mana, bertemu dengan siapa, ya. Kalau saya punya anak kayak begitu, saya rajam sama saya. Saya tendangin, saya tonjokin saya punya anak kayak begitu. Secerdas apapun gak ada gunanya kalau gak punya etika, say. Attitude itu nomor 1.
Jadi kalau kamu ngomongnya kayak ngapain sekolah tinggi? Kalau ketemu sama orang, woi anjing lo, woi setan lo, woi bangsat lo, woi ngata-ngatain orang udah di sini, woi jangan sok-sok ini. Itu gimana gitu loh. Gak bisa kayak begitu. Kecuali kalau kamu lagi kesel sama orang, kamu lagi dipancing emosinya, wajar, manusiawi. Kalau misalkan ternyata keluar kata-kata binatang, itu manusiawi karena lagi amarah. Tapi kalau misalkan kamu lagi dalam keadaan baik-baik, lihat sikon. Orang yang kamu ajak ngomong itu lebih tua dari kamu. Orang yang kamu ajak ngomong itu dia lebih senior dari kamu. Orang yang ajak kamu ngomong itu siapa? Zaman sekarang ini masih bocil udah kayak dewasa gitu loh. Heran aku. Makanya orang tuanya tuh ngajarin apa? Dari kecil kalau saya itu udah diajarin agama sama orang tua saya. Makanya kalau Dewi Persik joget sampai kayak kesurupan, Dewi Persik auratnya kelihatan, nomor satu itu agama, no excuse. Begitupun saya mendidik anak saya, nomor satu itu adalah agama. Salam. No excuse gitu loh. Jadi nomor satu itu agama. Coba sini kamu, sini. Sini, mama bilang sama kamu nih saya kasih tahu ya, ma bocil. Sini. Mama ngajak sini anak. Harus disiplin. Terus, lalu harus berbagi juga. Sama tidak boleh menjelekkan orang ini. Habis itu harus jujur. Harus jujur, tidak boleh menjelekkan orang lain. Terus mama mengizinkan kamu main sosmed apa aja? Ya paling cuman Instagram. Paling itu pun cuman lihat-lihat yang ya paling kartun apa gitu. Terus nggak boleh ngetik atau ngata-ngatain orang? Sama nggak boleh ngejelekkan orang lain di sosmed gitu. Apalagi? Sama harus melihat apa? Jaga juga. Nomor satu dalam kehidupan itu apa dulu, Mas? Jujur. Selain jujur? Agama. Agama mengajarkan apa? Ya untuk berbakti kepada orang tua. Terus? Beriman kepada Allah. Terus? Sama ya terus beribadah. Bagus. Karena kalau orang ya itu udah makan kamu? Apa nak? Udah. Ya. Aku tadi sama tuh. Aku mau ke Ed Satlight dulu ya Tan. Iya, apa ini? Mau beli botol lah buat kecap, buat tempatnya coklat. Ya udah. Nah, ya uangnya nanti belum iniin kamu ya. Kamu sama Gabriel? Enggak. Enggak, Gabriel di sini. Udah sekolah tadi udah Zoom nggak? Udah. Lagi istirahat. Oh ya udah. Zoomnya dia belajar. Lebih sama siapa? Sama Ayang biasa. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan menghakimi orang gitu loh. Saya paling nggak seneng ada orang yang menghakimi. Itu dari kemarin ya. Dari kemarin yang saya upload dokter itu juga. Itu sampai panjang kali lebar kali tinggi. Setiap hari sampai subuh. Yang saya tanyakan ini. Sebenarnya kalau ini bukan bocil kalau yang ini. Ini sebenarnya bocil atau siapa ya gitu loh. Saya tuh kadang yang kalian permasalahkan tuh apa? Asal main menghakimi orang. Kalau misalkan saya tidak setuju adanya pembulian, ya memang itu bagus. Dan itu harus dicontoh orang banyak. Jangan sembarangan kita membuli orang atau menghakimi orang. Apa sih manfaatnya membuli atau menghakimi orang? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Sampai si Habib-Habibnya dibully, anak-anaknya dibully. Saya ngomong udah dikirain, oh lu ngedukung si Kartika Putri, lu begini. Ini saya gak ngerti deh. Itu notifikasi di handphone saya itu tangting-tangting tuh banyak banget. Emang saya salah ya? Kalau misalkan saya minta sama follower saya jangan menghakimi saya. Jangan pernah menghakimi